Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktar Prastyo Murdianto, NIM 19051204020 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless dan akan mensimulasikan juga. Jadi tujuan saya mensimulasikan itu untuk mengetahui penggunaan jaringan wireless, lalu mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Untuk awalnya pengertian, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless yaitu pertama, adaptor komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirim informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Wireless internet adalah layar internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkan kabel atau perangkat lain untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses wireless jaringan dan di arah tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan seperti wireless. Ya, untuk wireless kalian udah mengenal ya. Seperti dia itu seperti hotspot dengan wifi. Jika kalian membuka hotspotnya dan nggak ngasih kayak keamanan gitu, pasti perangkat lainnya bisa terhubung. Terus beda lagi kalau dikasih password. Jadi orang yang mengerti passwordnya yang bisa terhubung. Nanti ada nama wifi itu namanya SSID. Nanti kalau ada keamanan pakai apa? WPK22PS itu nanti dijelaskan, ada simulasinya nanti. Nah, ini PSK, macam-macam keamanan jaringan. Nah, ini sebelumnya saya dari blog dosen saya itu Pak Agus Priharto. Saya mengambil materinya dari situ. Ini Wi-Fi Protect Access Pre-Search Key adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasinya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa mengkonfigurasinya juga cukup sederhana. Tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan cert key yang akan diganti oleh ke klien. Jadi ini kayak keamanan gitu. Kalau misal kalian mau ngasih hotspot, nanti ada WPA PSK, terus WP Word Equivalent Privacy atau cert key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan cert key authentication. Cert key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan enkripsi web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator oleh klien access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien autentikasi menuju access point.
WPA Wi-Fi Protected Access adalah sebuah sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan ini dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Sebagai pengganti dari sistem WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dalam alat tambahan lain, yaitu sebuah komputer pribadi PC atau PC. Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah authentication server yang memberikan key yang berbeda kepada masing-masing pengguna. Klien dari satu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi seperti dengan jaringan WEP. Metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RC4. Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kamu mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Jadi ini jenis frekuensi gelombangnya ya, pakai 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router salah satunya. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai data cukup luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan apabila koneksi sinyal Wi-Fi dan memerlukan kedua kondisi di atas, sinyal yang kuat dan jangkauan yang lebih jauh, misalkan berbeda ruangan, komputer atau laptop di kamar tidur dengan hotspot Wi-Fi di ruang tamu, maka sebaiknya menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru. Sebagian jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cukup yang lebih pendek. Bagaimana sambungan Wi-Fi adalah langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan, dinding atau lantai, atau layaknya wireless Wi-Fi, mobile Wi-Fi yang bisa dibawa kemana-mana dan selalu ada dekat perangkat yang memerlukan. Akan lebih bagus apabila Anda memakai sinyal 5 GHz. Jadi ini kalau kelebihannya 2,4 GHz itu yaitu jaraknya lebih luas jangkauannya dan frekuensinya lebih stabil. Tetapi sering memiliki gangguan dikarenakan jaringan tersebut banyak yang udah make gitu loh. Terus kalau 5 GHz dia itu cepat, teknologinya lebih baru. Tapi kelemahannya dia harus dekat sama Wi-Fi-nya, sama mobile Wi-Fi-nya atau router atau apalah. Pokoknya dia itu lebih dekat. Kalau terhalang tembok atau bangunan apapun dia udah nggak bisa nyambung. Jadi itu masing kelebihan dan kelemahan. Jadi kita coba skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan wireless bridge, jembatan wireless, dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP access point 1 akan menggunakan keamanan WPA 2 PSK, sedangkan AP2 tanpa keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan statik. Nanti menggunakan statik ya settingnya. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan di atas. Lalu setting AP pada port 1 dengan SSID AP1. Ini nama Wi-Fi-nya.
Terus channel 1 dengan metode autentikasi WPA2PSK, passwordnya ini ya kita setting ya. Ini saya sudah pakai AP1, AP2. Ini AP1 terhubung ke laptop, AP2 terhubung smartphone. Di config, kita setting portnya. Lah ini SSID. Ntar ini saya buka dulu sekalian. Kembali lagi. Ya ini AP1. Dia menggunakan SSID namanya AP1. Ini SSID-nya. Ini pakai sinyalnya tuh pakai channel 1 dan metode keamanannya pakai W2PSK ini authentication dengan passwordnya 123456778. Sudah ya. Lalu setting AP2 port 1 dengan SSID IP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Ini display name-nya AP2. Kenapa nggak di port 0? Soalnya pakainya port 1. Nih port 1 ini port status. Ini SSID-nya AP2 menggunakan channel 6 tanpa menggunakan keamanan. Ini tanpa menggunakan keamanan. Tadi kan keamanannya WPA2PSK. Terus ini tanpa keamanan ya. Setting laptop pada wireless 0 dengan menggunakan SSID IP1 menggunakan autentikasi keamanan W2PSK. Passwordnya 1-8, IP addressnya ini. Kita lihat laptop sama smartphone. Kita buka dulu ya. Udah. Laptop kita setting ya. Ini wireless 0. Ya. MAC addressnya udah otomatis pakai SSID IP1 menggunakan password yaitu keamanannya WPA2PSK. Terus passwordnya 1-8. IP addressnya ini 31 atau saya pakai 29 ya di sini ya. Subnet masknya pakai ini otomatis 2525 nama ini. Lalu set abis itu ini pakai 29 kan 29. Lalu abis itu setting smartphone baru 30 ya. Smartphone config wireless ini AP2, dia terhubung ke AP2. Terus authentication-nya disable, tidak menggunakan password. Terus dia nggak pakai dia pakai IP address. Bentar. Menggunakan IP address. Ya. Ada kan otomatis 2525 dan manual. IP address. Ya sudah ya. Untuk mengetahui bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke, kita coba ya. Laptop. Tadi udah saya buka di laptop. Desktop. Command import. Ping. Tadi IP-nya itu berapa? Mau kok AP2 sih? Smartphone. Stop IP-nya ini. Bentar. Ini laptop 192.168.1.130. Enter. Ping reply from 30. Nah, dia cannot. Berarti dia ini terhubung. Jadi gitu ya. Selama konfigurasinya benar, nggak ada yang salah,
pasti dia akan terhubung laptop satu dengan smartphone. Misal dibalik ya, dari smartphone dulu lah, smartphone ke command print port, ping IP-nya 192.168.1.129, enter. Reply lah. Paket send 4, receive 4, loss 0. Berarti dia berhasil 100%, gagalnya 0%. Jadi gitu simulasi tentang jaringan wireless ya. Jika ada salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.